Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir di sesi konseling kelompok. Nah, sebenarnya sesi konseling kelompok ini adalah suatu tugas mata kuliah di semester 7 mahasiswa bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia di mata kuliah praktikum konseling kelompok. Nah, oleh sebab itu kan sebelumnya saya sudah bertanya-tanya ya ke teman-teman terkait kira-kira ada masalah apa ya ada ini, dan ternyata teman-teman itu setelah saya himpun ya dari beberapa yang saya tanya memiliki kemiripan, dan hasil saya pertemukan di sesi konseling kelompok ini karena semoganya permasalahan yang teman-teman miliki itu bisa terselesaikan bersama-sama kayak gitu. Dan karena kebetulan di sini pada beda-beda fakultas ya, nah mungkin bisa perkenalan dulu gitu ya, kayak nama dan fakultasnya kayak gitu. Oke, kita mulai perkenalan dulu ya teman-teman. Bisa dimulai dari Akang yang ini dulu boleh? Ya baik Kang, perkenalkan dulu sebelumnya Akang Teteh sekalian. Nama saya Naufal dari Fakultas Pendidikan Teknik Industri. Oke, dari FPTI ya? Iya benar. Lanjut. Kenalkan Akang Teteh, nama saya Dinda dari Fakultas FPBS. Oh, dari FPTI. Halo semuanya, aku Aisyah dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. FSD. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nesti dari FEB. Oke, Nesti dari FPB. Kalau saya Roni dari BIPA. Oke, FMIPA. Terakhir? Kalau saya Jimmy, Ya, Jimmy dari bisa dipanggil Jimmy ya. dari FFS. Oke, Jimmy dari FMIPA. Oke, bagus ya. Ya, semoga teman-teman saling mengenal ya. Ini ada Noval, ada Dinda, ada Aisyah, dan Nesti, Roni, dan Jimmy. Ya, jadi sebenarnya pendekatannya itu di konseling itu ada beberapa ya. Nah, ini tuh salah satunya adalah pendekatan konseling kognitif behavioral. Sebenarnya gak akan dijelasin apa itu gitu ya, cuman Bapak pengen saya ya, akan pengen dengar dari teman-teman tuh kalian tuh permasalahannya apa gitu, jadi biar teman-teman tuh saling mengetahui satu sama lain. Kan awalnya itu kan cuman saya tahu aja masing-masing, nah sekarang tuh semuanya harus saling tahu minimalnya, karena di sesi konseling kelompok ini harapannya semua bisa saling mendukung satu sama lain kayak gitu. Semua siapa dulu boleh? Mungkin boleh mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Sebenarnya kalau misalnya dari saya sendiri tuh lagi merasa down gitu. Jadi kayak saya sedang merasa berada di bawah karena kan habis UTS juga gitu. Dan nilai-nilai hasil UTS tuh nggak semua yang memuaskan, apalagi ada beberapa hal yang memang saya sudah mengincar gitu nilainya bakal baik, tapi ternyata usaha yang saya jalankan tuh entah di mana kurang maksimalnya, tapi hasilnya tuh tidak memuaskan untuk saya, dan saya merasa kayak saya ngapain sih gitu. Itu sih, merasa berat dan merasa di bawah. Kemarin baru tes dan ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Iya benar Pak, sudah berjuang untuk belajar, tapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan gitu. Jadi kayak saya merasa apa aja gitu yang saya lakukan sebelumnya mengecewakan lah gitu. Oh, iya. Terima kasih ya Iya, Bapak benar. sudah menceritakannya. Oke, dari yang lain bagaimana? Oke, mau Jimmy. Saya dulu. Jadi sebelumnya mungkin saya sedang merasa down juga sih. Mungkin insecure juga karena teman saya atau mungkin rekan-rekan saya tuh merasa lebih lebih apa ya, lebih mahir daripada saya. Saya jadi insecure, lalu namun saya agaknya melampiaskan gitu ke teman-teman rekan-rekan yang lain, jadi kesannya jadi bosi. Oh, Terus juga gimana ya, kayak jadinya kayak sotoy gitu sih. Tapi itu baru perasaan saya aja sih, tapi semoga aja ya bisa di apa ya namanya, ini Jimmy, mau bisa Rumi. bener-bener Ini gak apa-apa Jimmy ya.
sejauh ini Bapak cukup memahami ya yang Jimmy rasakan, seperti perasaan tertinggal dan menimbulkan jadi sedikit impulsif ya gitu. Ya seperti itu dibilang. Nah, Bapak makasih ya Jimmy ya sudah bercerita. Kalau dari yang lain bagaimana lagi? Mau saya dulu. Oke, boleh. Soalnya kalau dari saya sendiri sebenarnya yang bermasalah tuh ke kontrol diri sih. Konteksnya saya berkegiatan kan menurut yang emang saya lakukan benar gitu ya. Tapi kadang anggapan orang lain tuh berbeda untuk saya sendiri, dan kadang saya nggak bisa kontrol emosi saya gitu. Konteks di sini saya merasa udah memanage dengan baik gitu ya. Apalagi saya kan aktif di luar juga, organisasi juga, dan juga jadi PJ Matkul juga. Tetapi ada aja istilahnya yang jadi bikin ngehambat gitu ya istilahnya dari saya sendiri, dan juga ngimpact ke yang sekelas. Tapi ketika saya mau nindak lanjutin lagi, justru dianggap kayak ya gimana gimana dari saya gitu. Jadi saya bingung posisinya ketika mau menjelaskan lagi dikira marah-marahnya, tapi ketika saya disuruh diam juga, disuruhkan kamu tanggung jawab sebagai PJ gitu. Jadi saya kadang lampiasinnya ke hal-hal yang lain juga. Ada kadang ya teriak-teriak yang aneh juga gitu kan. Cuman ya itu mah di luar inilah ya. Cuman ya dari saya sendiri merasa kontrol emosinya agak susah aja gitu sih. Soalnya antara harus profesional atau tidak, harus membiarkan gitu. Iya. Oke. Kalau dari yang lain lagi yang mungkin yang perempuan-perempuan, terima kasih ya Roni. Boleh. Tadi hampir mirip juga sama Roni. Kebetulan di FPSD kan akhir-akhir ini lagi banyak acara ya. Ya. Nah, nggak tahu kenapa sih kayak akhir-akhir ini tuh saya tidak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi kayak apa-apa gampang marah, tiba-tiba bad mood lah. Terus kan orang-orang juga menganggap saya tuh orang yang ekstrovert gitu ya. Biasanya mudah bergaul dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini tuh jadi kayak diem gitu. Terus kan orang-orang jadi aneh juga. Dan jangankan orang-orang gitu, saya aja nggak ngerti kenapa tiba-tiba bisa jadi susah untuk mengontrol emosi. Oke, jadi mirip ya tadi kayak emosi yang Roni alamin. Kalau yang lain? Kalau dari saya sendiri lebih ke sebenarnya sama juga kayak yang lain, mengontrol emosi, tapi lebih ke mengontrol kecemasan saya gitu. Karena akhir-akhir ini saya lebih sering overthinking dan merasa cemas, apalagi ketika ngomong atau ya berbicara di depan umum gitu ya. Itu saya sering kayak takut dan bahkan blank, apa yang mau saya omongkan tuh nggak keluar gitu. Perasaan cemas dan blank gitu ya ketika berbicara di depan banyak orang. Paling terakhir Amnesty gimana? Dari aku, karena mungkin FPB lebih ke banyak hitungannya, dan ketika aku presentasi sama kurang lebih sama kayak Dinda, jadi kalau sama presentasi dan aku salah hitungan tuh harus dijelasin kan kenapa itu hitungannya salah. Nah aku tuh kadang suka grogi gitu loh, kenapa aku pun nggak tahu hasil orang lain tuh kayak gimana, jadi bingung juga menjelasinnya, jadi takut salah gitu loh. Kayak kok aku salah, gimana hitungannya kan harus dipertanggungjawabin juga. Bingung sih. Terima kasih ya Nesti atas ceritanya, Dinda juga, Aisyah juga. Ternyata teman-teman ini jika dilihat dari kepalaannya, teman-teman memiliki pertama tuh teman-teman tidak tahu sebenarnya ada apa dengan saya. Kemudian juga kok saya berbeda dari yang biasanya. Terus juga perasaan cemas dan perasaan tertinggal dari yang lain kayak gitu. Perasaan kayak kurang percaya diri mungkin, kayak kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sebenarnya di pendekatan tadi kan sudah dibilang di awalnya namanya itu pendekatan kognitif behavioral. Jadi kalau sedikit dijelaskan itu tuh menguatkan sesuatu yang bisa dikuatkan dan melemahkan sesuatu yang bisa dilemahkan, melemahkan sesuatu kelemahan gitu. Jadi mungkin kita akan mencoba ya salah satu teknik yang pertama, yaitu teknik mindfulness gitu teman-teman. Jadi teknik mindfulness itu di sini ada yang pernah dengar mindfulness itu apa? Mungkin ada yang udah pernah? Ya, jadi mindfulness itu adalah suatu teknik yang buat segala kesadaran kita itu penuh gitu, kesadaran penuh. Contohnya itu, jadi teman-teman mungkin sekarang silakan ambil posisinya, kalau sekarang itu takutnya kurang enak ya, silakan ambil posisi yang paling enak menurut kalian gitu. Kalau menurut udah enak ya udah. Kalau udah mengambil posisi yang paling enak itu silakan sekarang bersama-sama tangannya di sini ya, silakan posisikan seenak mungkin juga ya, senyaman mungkin tangan.
bebas ya, misalnya kalau nggak misalnya kurang nyaman juga kayak gitu nggak apa-apa itu, tapi senyaman mungkin lah. Kemudian sekarang silakan bersama-sama kita menutup mata kita masing-masing ya. Nah, silakan bersama-sama menutup mata dan ingat-ingat kembali momen yang menyebabkan teman-teman timbul perasaan cemas dan perasaan rendah, perasaan down, perasaan itu. Ingat momennya, ingat-ingat teman-teman, dan rasakan kembali perasaan yang teman-teman waktu itu cemas, perasaan kayak bingung dan sebagainya itu. Sekarang coba bersama-sama kita tarik nafas menggunakan hidung selama hitungan saya dimulai dari hingga hitungan ketiga. 1, 2, 3, hirap nafas, kemudian lepaskan, terus kemudian tarik nafas lagi menggunakan hidung, terus tahan dulu, keluarkan perlahan menggunakan mulut. Nah, ini teknik mindfulness ini sekarang bisa dibuka lagi bersama-sama ya. Ini tekniknya itu bisa teman-teman gunakan ketika terjadi di momen yang sama seperti waktu itu gitu. Jadi teman-teman tuh sebelum mengeluarkan reaksi, teman-teman coba atur nafas dulu. Jadi tujuan mindfulness itu selain memfokuskan pikiran, mengingatkan lagi kejadian itu, teman-teman bisa menarik nafas sejenak dulu, karena katanya itu stres itu bisa ditimbulkan dari aliran darah yang terhambat juga. Nah, dengan mengatur pernafasan, teman-teman bisa sedikitnya memperlancar peredaran darah dan menyebabkan pikiran bisa lebih berpikir jernih gitu. Karena kan teman-teman kan gak selalu merasa down, gak selalu juga merasa cemas, karena di momen-momen tertentu. Makanya ketika teman-teman kan tadi sudah mencoba merasakan kembali dan kalian tahu rasanya, nah ketika sudah mulai terasa lagi, silakan menggunakan teknik mindfulness kayak tadi contohnya. Kayak gitu. Sejauh ini gimana perasaannya? Tadi ada yang mau menceritakan setelah mencoba perasaan setelah mindfulness tadi? Gimana? Paling jadi lebih tenang sih, kalau soalnya kan seperti yang tadi di awal saya sampaikan gitu, kalau misalnya kendala saya tuh saya merasa insecure atau enggak cemas banget sama hasil yang sudah pernah saya hasilkan di sebelumnya, kayak minggu kemarin yang hasil PWTS yang tidak memuaskan karena hasil usaha saya. Cuman pas tadi dicoba untuk menarik nafas dan menenangkan pikiran sejenak tuh rasanya kayak kayaknya hal-hal kayak ini tuh tidak seburuk itu gitu. Dan pas ditarik nafasnya rasanya kayak jadi lebih tenang. Yang lain gimana? Ada lagi mungkin? Masalah. Kayak tadi aja kali ya berurutannya. Mungkin kalau buat saya sendiri sih sama dengan yang Novel bilang gitu, kayak rasanya jadi lebih lega dan lebih tidak terasa khawatir lagi, jadi lebih santai. Karena ya seperti yang tadi saya bilang juga kan, saya sempat ada insecure dan khawatir apakah bakal menyakiti orang lain, dan rasa yang explode itu jadi lebih bertahan. Masih ini ada yang mau coba lagi atau mungkin ada yang sama aja gitu, kurang lebih mirip? Ya itu salah satu tekniknya kan. Nah, dari pendekatan ini ada lagi teknik yang lain sebenarnya. Nah, tekniknya itu adalah contohnya siapa ya? Oh, contohnya misalnya itu Nesti ya contohnya. Nah, kan Nesti itu tadi permasalahannya adalah perasaan cemas ketika di perhitungan itu ya, di akuntan itu ya, karena emang permasalahan ketika terjadi kesalahan dan harus menjelaskan panik gitu. Nah, Nesti itu bisa pertama itu ya harus menggunakan mindfulness untuk menenangkan diri dulu. Kemudian bisa Nesti jawab pertanyaannya kayak, kamu kan sudah mengikuti step by stepnya, langkah demi langkahnya gitu ya. Nah, bisa dilihat dulu langkah demi langkahnya itu apakah sudah benar atau belum gitu ya. Itu tuh, apakah menurut Nesti itu mengerjakan itu gak mungkin. Kalau misalnya Nesti nyontek ke orang, sebenarnya bisa juga ya menimbulkan rasa cemas gitu, karena gak bisa menjelaskan karena menyontek dari orang. Tapi misalnya Nesti ini sudah mengerjakan dari awal dan sebagainya, nah kalau pikiran Nestinya udah tenang, Nesti bisa meruntut lagi dari awal lagi, kayak mensimulasikan kembali gitu yang ketika awal itu tadi gimana. Terus juga misalnya ya yang menarik lagi itu adalah ini sebenarnya Novel tuh tadi menarik juga gitu ya,
perasaan gagal kayak gitu. Nah jadi perasaan kayak gitu tuh ketika teman-teman merasa gagal gitu ya, ketika teman-teman merasa tertinggal dan sebagainya, coba jawab lagi sama diri kalian, apakah kegagalan itu udah akhir segalanya? Apakah dengan kalian gagal satu itu akhirnya kalian tidak memiliki nilai sama sekali di diri kalian gitu ya? Apakah dengan misalnya itu lagi tadi ada dari Dinda ya, Dinda tuh ketika merasa cemas itu, boleh mungkin Dinda ceritakan kenapa bisa timbul cemas itu? Apakah dulu pernah ada dihujat atau ada pikiran kalau misalnya salah akan gimana gitu? Iya sih, itu lebih ke kalau misal takut salah gitu ketika ngomong di depan, takutnya malah nggak sesuai dengan apa yang harusnya aku omongin gitu. Nah sebenarnya Dinda bisa mikir kembali gitu ya, kalau kan tadi Dinda kan takutnya nggak sesuai apa yang Dinda bilang gitu. Nah jadi di pendekatan itu tuh salah satunya itu adalah Dinda bisa berpikir bahwa kalau misalnya salah, emang kenapa gitu. Kan kita itu belajar itu kalau salah ya wajar gitu, jadi gak usah cemas kok gitu. Nah dosen juga pasti mengetahui bahwasannya sedang proses belajar gitu ya. Terkait mengejar nilai sempurna itu kan beda lagi ya, aspek penilaian itu bukan hanya dari public speaking aja kan, dari yang lainnya. Jadi Dinda bisa berpikir kembali bahwasannya perasaan cemas itu timbul karena Dinda cemas karena takut salah gitu ya. Nah sebenarnya apa yang salah dengan salah gitu kan, kan kita lagi belajar gitu, kayak gitu sih. Dari yang lain lagi gimana? Kalau yang lain ada yang bisa ceritakan kembali kayak kenapa bisa timbul, misalnya tadi Aisyah itu kan diem gitu ya, marah itu, ada yang ngebikin Aisyah kayak mungkin temannya yang kurang support, atau ada yang numpang nama aja, atau ada yang panitia yang mungkin ngilang kayak gitu kan, gimana yang mungkin ngebikin Aisyah kayak gitu? Enggak sih, lebih ke kayak mungkin capek juga atau nggak tahu gimana, kayak kalau misalkan orang melakukan kesalahan dikit aja tuh langsung emosi, terus langsung kayak ngegas aja gitu ngomongnya. Dan memang jeleknya aku tuh kalau misalkan ngomong atau bertindak itu ya udah bertindak dulu atau ngomong dulu baru nanti dipikirin di akhir. Oh. Gitu. Jadi setelah keluar nih emosinya, setelah ngegas terus malah jadi cekcok sama orangnya, baru kayak mikir oh iya ya tadi salah. Oh, setelahnya itu gimana dari Aisyah itu? Udah minta maaf atau mungkin ada perasaan malu buat minta maaf atau gimana? Lebih ke mungkin ke beberapa orang bisa langsung, kalau misalkan memang dari kayak berpikirnya cepat gitu, langsung kayak oh iya salah ya udah maaf gitu. Tapi kalaupun memang kayak asal nyeletuk gitu dan baru mikir setelahnya, kayak pas udah pulang mungkin baru pikir kayak oh iya ya tadi dia merasa sakit hati nggak ya digituin. Nah kalau misalkan udah agak jauh kayak gitu biasanya enggak. Soalnya kan yang Aisyah tadi itu adalah perasaan Aisyah kan berpikir bahwa itu tuh ternyata mungkin capek ya, karena emang FSD lagi mungkin ngebantu di Natalis Supi juga ya, yang kemarin kan acaranya lumayan gede ya, dan ya saya juga waktu itu ikut ke sana dan emang panitianya dilihat-lihat kelihatan juga ya capeknya gitu ya. Kalau Aisyah ya, untuk Aisyah mungkin Aisyah bisa menggunakan yang tadi itu yang mindfulness, coba tenang dulu, tarik nafas dulu, atur nafas gampangnya gitu. Karena emang itu memperlancar peredaran darahnya, jadi biar bisa berpikir lebih jernih. Kan Aisyah juga bilang ya kalau misalnya langsung berpikir cepat itu bisa langsung minta maaf. Nah itu kan artinya berpikir cepat itu artinya sedang bisa berpikir jernih ya, artinya bisa langsung minta maaf. Makanya mungkin Aisyah bisa lebih tenangkan dulu diri, kayak tarik nafas aja tenang gitu. Karena kan tadi udah tahu kan perasaan marah itu kayak gimana kan, romantik. Nah terkhususnya selanjutnya mungkin ada yang Roni ya, yang Roni kan, Roni itu kalau misalnya ngomong mungkin takutnya anak-anaknya merasa dia menganggap Roni kayak naik emosi ya, tensi mungkin ya. Tapi di satu sisi lagi kalau misalnya diem sama anak-anak dihujat karena nggak kerja gitu ya. Ya kalau itu emang ya menariknya itu adalah teman-teman yang lain terkadang suka salah menganggap orang yang berbeda budaya. Mungkin kalau boleh tahu Roni dari mana asalnya? Kalau sebenarnya SMA ngaruh ke sananya ya, tapi ketika SMA pun saya nggak sama sekali ke organisasi sebenarnya. Jadi kayak bener baru banget gitu, istilahnya banyak yang komunikasi ke yang lain kayak gitu-gitu, kayak baru. Nah, jadi emang baru terjun ke organisasi buat komunikasi bersama orang
banyak ya di organisasi. Iya. Ya kalau itu emang ya dari jam tayang dari jam terbang teman-teman atau Roni sendiri ya, ketika sudah banyak di organisasi dan berpengalaman dan menghadapi orang-orang yang berbeda-beda, tentu saja setiap orang pasti berbeda dan setiap orang mungkin menganggap bahwa yang Roni bilang itu biasa aja gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang menganggap apaan Roni kok marah-marah gitu-gitu aja padahal gitu kan. Ya sebenarnya ya mungkin Roni kalau merasa perasaan dari teman-temannya kayak di komentar itu salah, silahkan aja Roni bisa menyelesaikan permasalahan itu dari teman-temannya sendiri. Tapi dari Bapak sendiri ya Kak Roni, bahwa perbedaan itu perbedaan respon dari teman-teman itu adalah hal yang wajar. Maksudnya itu adalah ketika ada yang senang dan ada yang tidak senang itu adalah hal yang wajar. Apalagi di konteks organisasi dan orang yang banyak gitu kan. Kayak misalnya lagi sebagai mungkin contoh ya, mungkin bagi yang umat Islam mungkin Rasulullah sudah tahu gitu ya, sebaik-baiknya orang juga tetap aja ada yang nggak suka gitu. Apalagi kita yang orang biasa aja. Makanya ketika ada orang yang mungkin mengkritik atau tidak suka kepada Roni mungkin bisa berpikir bahwasannya pertama anggap saja itu sebagai evaluasian. Kalau cara itu kurang baik kepada dia, ya mungkin bisa bertanya ke dia kayak emang ini kurang baik ya, jadi yang baiknya menurut kamu gimana, bisa nanya langsung. Tapi yang harus Roni rasakan awalnya adalah itu adalah wajar. Jadi jangan terlalu dipikirkan dan terlalu dicemaskan. Yang penting respon yang berbeda-beda itu adalah respon yang wajar. Jadi yang harus Roni paham itu wajar. Kalau dari yang lain gimana? Mau bilang sesuatu ke masing-masingnya gimana? Kayak misalnya mau bilang ke Jimmy gitu kan. Jimmy kan tadi permasalahannya mengenai dia yang perasaan tertinggal. Mungkin dari teman-teman yang ada pernah perasaan yang sama tapi sudah selesai, mungkin ada yang mau berbagi ke Jimmy. Mungkin kalau misalnya dari saya tuh lebih miripnya ke situasinya Roni. Okay. Dari apa sih namanya, cara berbicaranya, karena kan saya ini kan kebetulan keturunannya daerah Sumatera gitu, daerah dan daerah pantai juga gitu. Jadi emang di keluarga kita tuh emang ngomongnya cukup kenceng dan nadanya tinggi gitu. Jadi pas pindah gitu ke daerah Bandung yang omongannya cukup rendah, dan itu tuh di awal-awal perkuliahan tuh memang rada sulit gitu, karena kan omongan yang nadanya biasanya saya sampaikan pada umumnya tuh ternyata lebih tinggi daripada, jadi dikira itu marah-marah gitu kayak kasusnya Roni. Jadi kalau saya sih lebih memilih ke arah mengikuti situasi dan lingkupnya aja sih kan, karena kan bagaimanapun yang lebih banyaknya itu adalah orang-orang yang nadanya lebih rendah daripada saya gitu. Jadi berusaha untuk mengikuti mayoritas dan juga apa ya, menceritakan kalau misalnya ini tuh bukan karena nggak suka gitu, tapi menceritakan kalau ini tuh karena emang kebiasaan dan emang bawaan gitu. Jadi memang kuncinya sih kalau saya dulu sih cuma menceritakan aja sih, menceritakan kalau bicara saya kayak maaf ya kalau ini tuh emang nggak bermaksud apa-apa. Ya terima kasih kayak gitu. Kalau yang lain gimana, mau saling support juga, kayak misalkan tadi perasaan kayak Aisyah ya yang tadi marah-marah gitu kan, diam kayak gitu. Nah mungkin ada yang pernah ngalamin kasus yang sama kayak Aisyah, atau yang mungkin kayak kasus kayak Nesti tadi gitu ya, merasa cemas ketika ternyata salah dan ketika mau menjelaskannya malah cemas gitu. Ada mungkin yang mirip? Kalau buat Nesti kayaknya menurut aku pas kamu kan lagi presentasi itu kan kayak kita juga udah tahu, maksudnya kayak kalau misalkan ada yang presentasi itu tuh belum tentu benar gitu. Walaupun memang yang presentasi harusnya dianggap sudah menguasai materi, tapi kan tetap aja yang namanya belajar kan tadi juga sudah disampaikan, namanya orang belajar pasti ada salahnya gitu, dan kita juga belajar dari kesalahan. Kalau misalkan ada kesalahan, buat kamu menjelaskannya itu kayak ya udah kamu pelan-pelan dulu aja, kayak oh iya ini salah. Kalau misalkan kamunya cemas, kamu jadi nggak bisa mikir nantinya dan malah makin pusing, ini harusnya ngejelasinnya kayak gimana. Jadi kalau menurut aku kamu harus kayak tenang dulu, terus diingat-ingat lagi, coba dibalik lagi ke atas. Kan kalau misalkan perhitungan tuh harus dari atas lagi. Nah dihitung lagi dari atas, mungkin kalau ada dari beberapa kelompok yang sama mungkin si materi presentasinya, coba dicocokkan lagi di bagian mana kamu salahnya. Nah baru kalau kamu udah tenang, udah kamu bisa mikir, nah kamu baru bisa menyelesaikan
si salahnya itu di mana. Mungkin karena sesi konseling kelompoknya kita cukupkan dulu ya, sudah 20 menit, sudah setengah jam berlalu gitu. Dan semoga teknik-teknik tadi yang sudah dicoba teman-teman bisa mencoba ya, kayak coba jawab dulu perasaan cemas kalian itu, kayak itu tuh benar nggak ya perasaan yang boleh diterima gitu. Coba mewajarkan dulu perasaan-perasaan kalian, kayak perasaan salah itu ya udah wajar, namanya juga salah gitu, namanya juga masih belajar. Cemas tuh ya wajar gitu, namanya juga lagi misalnya melakukan kesalahan, dan itu tuh is okay gitu, namanya juga berkembang, kita lagi belajar gitu teman-teman. Nah terima kasih ya sudah saling berbagi dan informasi kalian, semoga teman-teman bisa saling menjaga rahasianya satu sama lain ya, dan tidak boleh sampai ember bocor kayak gitu ya teman-teman. Dan semoga selesainya di sesi konseling ini kalau misalnya semoga ya ada perubahan yang baik. Jadi misalnya nanti saya mau mencoba tanya-tanya kembali ketika kalau misalnya ada perubahan kembali, alhamdulillah. Kalau misalnya ingin melakukan sesi konseling lagi, silakan hubungi kembali, dan semoga bisa dipertemukan kembali di sesi konseling kelompok berikutnya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan kembali mungkin sebelum terima kasih. Ya, terima kasih aja. Terima kasih. Ya, jadi setidaknya kita diberi mindset yang cukup positif dan baik. Makasih. Terima kasih banyak. Salam ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.